Kita ke informasi lain, pemirsa. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau membongkar sindikat perdagangan orang. Ya, pemirsa, di Batam 3 orang ditangkap setelah polisi mendapat laporan dari Kedutaan Indonesia di Phnom Penh, Kamboja terkait sejumlah pekerja imigran yang dipekerjakan tidak layak. Dua wanita dan satu pria ditangkap di 3 tempat berbeda di kawasan Batam. Mereka terlibat dalam sindikat tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Ketiganya dilaporkan 9 orang yang melapor ke Kedutaan Besar Indonesia di Phnom Penh, Kamboja karena dipekerjakan secara non-prosedural. Ke-9 pekerja migran tersebut semula dijanjikan bekerja di perusahaan tekstil atau elektronik dengan gaji 15 juta per bulan. Tetapi ternyata mereka dipaksa melakukan kejahatan investasi bodong. Sindikat ini dibantu oleh suami salah seorang pelaku JN yang bekerja di Kamboja. Para korban merupakan warga Kepulauan Riau yang direkrut oleh kedua pelaku wanita. Bagi yang bisa berbahasa Mandarin maupun bahasa lainnya akan menerima gaji 1.000 US dollar. Sedangkan untuk yang tidak berbahasa Mandarin, tidak punya keahlian bahasa Mandarin, dia 200 dolar. Rekrutan itu berbayar atau gratis tuh? Kenapa? Rekrutan itu berbayar atau gratis? Mereka semua disiapkan oleh saudari J ini, tersangka ini. Dia mengurus semua keberangkatannya, dari tiketnya, dari Batam menuju ke Singapura, Singapura berangkat ke Kamboja, semua yang ngurus adalah yang menyiapkan adalah tersangka ini. Polisi telah mengumpulkan barang bukti dari 9 orang pelapor. Tetapi polisi masih mengusut kemungkinan adanya korban lain dari sindikat ini. Ketiga tersangka ini bakal dijerat dengan undang-undang tentang TPPO dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara serta denda 5 miliar rupiah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Dan pemirsa, sudah terhubung bersama kami Kabid Humas Polda Kepulauan Riau, ada Bapak Kombes Pol Hari Goldenheart. Halo, selamat siang Pak Hari. Selamat siang, Mas. Pak Hari, ini bagaimana awalnya kasus sindikat perdagangan orang ini bisa terbongkar? Apakah pelaporan dari korban itu sendiri atau seperti apa, Bapak? Ya, jadi berawal dari salah satu korban warga negara Indonesia yang dipekerjakan secara unprosedural di perusahaan Hongli yang ada di Kamboja, ini melaporkan kepada petugas KBRI kita yang ada di Phnom. Kemudian petugas KBRI menyurat kepada kita pada tanggal 30 Juni yang isinya warga negara kita itu memohon bantuan kepada pihak KBRI untuk membebaskan mereka ya dari ancaman dan pekerjaan secara paksa di luar dari yang dijanjikan oleh pihak perusahaan Hongli yang berada di Phnom Penh, Kamboja. Kemudian tidak menunggu waktu lama, pihak dari penyidik di Krimum melakukan penyelidikan dan pada tanggal 6 Juli yang lalu kita berhasil mengamankan 3 orang yang diduga kuat ini sebagai perekrut dan yang memberangkatkan mereka ke Kamboja. Seperti apa sebenarnya modus para pelaku ini, Pak? Apa yang dijanjikan kepada para korban? Ya, jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Dirkrimum bahwa saudari JE ini yang tersangka yang di Indonesia yang kita amankan ini bekerja sama dengan suaminya, saudara H, yang saat ini berada di Phnom Penh atau bekerja di perusahaan Hongli untuk melakukan perekrutan warga negara kita untuk dipekerjakan di sana. Nah, saudari JE ini kemudian mengajak kawannya, saudara F dan saudara H, untuk melakukan perekrutan melalui platform media sosial. Nah, kemudian mereka dijanjikan untuk dipekerjakan di sana dengan gaji iming-iming antara 700 sampai dengan 1.000 dolar. Kemudian saudari JE ini juga berperan ya untuk memberangkatkan, melakukan pengurusan mulai dari paspor, perjalanan sampai ke Kamboja. Dan peran mereka jelas sekali bahwa di dalam kasus ini mereka menerima keuntungan antara 2 juta sampai dengan 7,5 juta per orang dari PIP yang diberangkatkan secara unprosedural ke Phnom Penh atau Kamboja. Ya, Pak Hari, ini setelah sampai di Kamboja, Vietnam ini, para korban ini pekerjakan sebagai apa, Pak Hari? Ya,
Jadi mereka langsung dibawa ke Hongli, kemudian mereka dipekerjakan sebagai sales telemarketing. Mereka diberikan atau dibekali handphone masing-masing, kurang lebih antara 2 sampai 3 handphone, kemudian diminta untuk membuat akun-akun di berbagai platform media sosial. Nah, kemudian mencantumkan atau memposting gambar wanita cantik di akun-akun mereka, kemudian mereka mencoba mencari target dengan pola mungkin melakukan atau mengambil pendekatan dengan berpacaran. Nah, kemudian setelah target masuk dalam aksi mereka, kemudian mereka merayu target ini yang sudah dipacari ini ya untuk bisa memasang ataupun mendownload aplikasi kripto dalam bentuk bodong ya yang nanti akan digali terus oleh para WNI kita di pekerjaan ini, apakah target ini memiliki sumber dana ataupun keuangan yang besar. Nah, apabila ini mereka ketahui target ini memiliki sumber dana keuangan yang besar, mereka ditawarkan dan dirayu untuk bisa mengikuti aplikasi ataupun investasi bodong dalam bentuk Bitcoin. Baik, lalu apakah para korban saat ini sudah bisa dipulangkan ke Indonesia, Pak? Dari 18 orang yang diidentifikasi, 18 ya jumlah korban sejauh ini, Pak. 9 orang yang sudah berhasil dipulangkan, dan yang 9 lagi ini masih di Phnom Penh ataupun Kamboja. Bapak, ini kan banyak sekali Bapak, jumlahnya 18 korban Bapak. Tadi upaya sebelumnya Bapak, salah satu korban melapor ke KBRI, ini sulit atau tidak Bapak ketika mereka melaporkan kejadian ini ke KBRI di sana? Ya, tentunya mereka di bawah pengawasan, Mas. Di bawah pengawasan yang cukup ketat dari pihak perusahaan Hongli ini, bahkan mereka mendapatkan perlakuan yang kurang pantas ya apabila mereka tidak mencapai target. Jadi mereka masing-masing ini diberikan target, harus mendapatkan target dalam 1 minggu itu harus mendapatkan target. Baik, kami akan terus menunggu kelanjutan dari kasus ini. Terima kasih Pak Hari, Kabid Humas Polda Kepulauan Riau sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.